Ya, keluarin aja Mbak. Angkat, angkat ya. Ini dicobain nyalain juga. Iya. Dicek dulu bagian body fixingnya. Ya coba Mbak, cek aja. Ada yang itu nggak? Bagus kan? Bagus kok Pak. Nih. Ya nggak ada yang penyok ya, nggak ada yang Oke. betok, nggak ada yang gores juga. Bagian sampingnya nih Pak. Kardus. Ya udah. Bagian sini gitu ya. Sip. Bagian bawah. Ini dia bagian inekannya ada ya. Dia setiap selesai memasak atau nasinya sudah habis, ketika memasak ulang harus dibersihin setiap hari. Kalau enggak? Kalau enggak nanti kalau sisa-sisa uap yang kemarin habis makan itu habis masak itu jadi jamur di sini. Nanti jatuhnya nasinya cepet kering, cepet basi, cepet bau. Gitu. Oh, makanya harus dibersihin ya? Jadi yang bagian ini harus tetap dibersihin sama yang bagian sininya. Oke. Kalau ini dicabut bisa dicuci pakai air mengalir. Kalau yang bagian sini bisa dielap saja. Dilap terus dikeringkan. Pakai lap basah terus dikeringkan. Ini tinggal dicabut aja. Jangan lupa ini dicabutnya dipegang perlitnya dulu. Sama yang di karet-karetnya juga dielap aja pakai lap basah lalu dikeringkan. Ini tinggal pasang. Di sini ada stingnya untuk kukus. Ini pancinya, bisa dicek dulu. Yang bagian heatingnya mulus ya. Ya. Sini pancinya, nggak ada yang gores, nggak ada yang dekok. Oke. Untuk pencucian berasnya kita sarankan tidak di pancinya ya, tapi di wadah lain. Kalau misalkan dia udah selesai dicuci baru dimasukkan. Biasanya nggak pernah dicuci sih ya. Oh, nggak pernah dicuci. Iya. Pakai berasnya yang udah ready to eat. Iya. Maksudnya udah Beras semua langsung. ada tulisannya nggak usah dicuci. Nggak usah dicuci. Oke, baik. Kalau misalkan nggak usah dicuci, untuk takarannya. Mana ada cupnya nggak? Oh, itu dia, ini cupnya. Untuk takaran ininya, satu takar ini untuk masak beras nasi putih disesuaikan ya Pak. Nih, dia 1 cup, airnya segini. Tulisan angka 1. 2 cup ada di atasnya garisnya, 3 cup dan seterusnya. Gitu. Kalau untuk brown rice sama, dia jadi takarannya beda-beda. Okay. Untuk nasi putih di sini, nasi putih di sini, nasi mix juga di sini. Brown rice itu untuk nasi merah, beras coklat atau beras hitam untuk takarannya di sini. Sushi rice itu untuk beras Jepang, takarannya di sini. Dan untuk porridge atau bubur, takarannya di sini. Kalau untuk bubur bisa setengah cup. Oh, oke. Nah, ini untuk sweet rice itu beras ketan di sini. Gitu. Pokoknya takarannya ini diratain. Ini sampai full, sampai tapi rata. Tapi jangan menggunung. Betul, diratain, dipres gitu. Yeah. Kalau untuk masak jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin airnya. Untuk hasil yang maksimal. Gitu. Yeah. Oh, nggak usah pakai kelingking gitu tuh. Iya, itu takaran zaman dulu kalau kayak gitu. Ibu-ibu suka kayak. Terus ini gitu. nih menu-menunya gimana Mbak? Ya. Plastiknya udah dibuang. Yang dalam sini udah tadi. Di dalam sini sudah. Nanti saya pasang lagi kalau misalnya. Dia udah nyala, sudah tersambung ke listrik. Dia pasti ada tanda panas seperti ini. Oh iya, itu pilihannya. Itu pilihannya. Bapak mau pilih masak menu yang mana, tinggal klik menu. Ini untuk nasi putih atau nasi Sushi. Jepang bisa di menu yang sama. Kalau untuk quick tinggal klik menu, tanda panahnya pindah. Ini untuk mix itu untuk nasi campur. Porridge untuk bubur. Sweet untuk beras ketan. Brown untuk beras merah, beras coklat atau beras hitam. Steam itu untuk kukus. Ini kukus kan ini 40, bisa disesuaikan mau berapa menitnya. Untuk kukus di bawahnya air, baru dikasih. Airnya seberapa? Airnya kira-kira aja Bapak, seininya aja gitu. Terus ini tinggal. Nggak akan habis tuh nguap airnya. Nggak.
Yang penting jangan terlalu dikit gitu, setengah lah kira-kira gitu. Atau di angka 3 boleh, jangan sampai kerendam juga sih gitu. Ini bisa disesuaikan, lalu klik start. Misalkan mau 30 menit. Iya, 25 menit atau 30 menit tinggal di start. Oke. Kalau salah tinggal klik cancel. Begitu juga mau masak nasi. Untuk nasi putih tinggal di start aja. Dia kan 57 menit. Untuk quick juga, nasi mix juga sama. Tinggal di start aja. Oke. Gitu. Nasi merah itu brown itu ya? Untuk nasi merah, nasi coklat atau beras hitam itu pakainya brown. Untuk settingan timer ini, untuk setting jam sekarang. Saya setting ya. Masih 5 atau sudah 6? Masih 5. Nanti dia walaupun dicabut, jam ini akan tetap jalan. Jadi nggak akan mati, cuman ya nggak akan bisa masak kalau dicabut gitu. Terus di sini ada menu timer. Timer itu untuk masak tunda. Jadi contoh mau sahur besok ya kan, bapaknya males masak pagi-pagi, sebelum tidur jam 11 bisa dimasukin berasnya, bisa dimasukin airnya, tinggal klik menunya dulu, mau masak nasi putih atau quick up atau sweet. Nih misalkan masak nasi putih, udah pilih menu di timer, maunya matang jam berapa? Jam 3. Jam 3, tinggal diklik jam 3 sampai jam 3. Sampai jam 3 jangan lupa di start. Ini kan dia lampunya di timer. Ketika dia sedang memasak, pasti kan Bapak mematangnya jam 3. Pasti jam 2 dia sudah mulai masak. Nanti lampu ini pindah di start. Gitu. Kalau dia sudah matang, lampu yang di start ini yang tadi warna merah pasti otomatis pindah ke keep warm. Gitu. Terus keep warm itu ada regular extend apa? Nih, untuk reguler sama extended. Kalau untuk reguler itu dia untuk yang hangatnya panasnya itu memang panas. Tapi kalau untuk yang extended itu hangat-hangat kuku saja. Tapi kalau untuk yang keep warm extended dia hanya bisa 8 jam. Ketika lebih dari 8 jam dia bakal otomatis pindah ke keep warm reguler lagi. Kenapa kita butuh extended? Kalau misalkan bapaknya mau keep warm lebih dari 6 jam, kan bapak makannya sedikit, cuman kira-kira 1 cup. Kita saranin pakai extended karena dia nggak terlalu panas, biar nasi di bawahnya juga itu nggak terlalu kering. Gitu. Terus kalau reguler? Kalau reguler kan dia panas banget, apalagi kalau nasinya dikit, takutnya kering. Kalau untuk keep warm terlalu lama. Dan untuk keep warmnya itu kita maksimal 12 jam, nggak boleh lebih. Nanti ada tulisannya 12 jam ya? Kalau udah ada 12 jam, kalau ini kan tulisannya gimana kalau keep warm? Belum ada kan, nggak ada nasinya. Ini iya nih kayak gini kan. 0 jam. Ini 0 jam. Ntar sampai 12 berarti udah 12 jam. Kalau 12 jam udah dicabut, nasinya dikeluarin. Tapi kalau misalkan kita masak, ini kan kita udah start. Kalau misalkan lampunya ini belum pindah ke keep warm, jangan dibuka dulu. Soalnya kalau misalkan dibuka, dia pasti ketika ibu pencet lagi atau ketika bapaknya pencet lagi, itu pasti nggak akan bisa langsung masak lagi. Gitu. Harus jadi pancinya, nasinya harus dikeluarin dulu pancinya, terus pemanasannya tuh harus dingin dulu baru bisa masak ulang gitu. Kalau misalkan modenya dari nol lagi gitu ya, start dari awal lagi, tapi harus dingin dulu gitu. Nggak boleh pancinya masih panas langsung dimasukin gitu. Karena dia masaknya bertahap kali ya, panasnya. Kan gimana sih dia? Bedanya ini kan harganya nih 4 juta nih. Kalau kita beli Miyako yang syukuran ini cuma 300.000. Bedanya apa? Hasil nasinya pasti beda, Pak. Hasilnya beda. Apa yang prosesnya gimana? Kenapa bisa beda? Proses memasaknya itu tadi untuk rice cooker Miyako atau rice cooker lainnya yang Bapak bilang prosesnya kita bilang masaknya beda, dia itu 30 menit aja juga udah matang kan. Di proses steamingnya, pada proses pemasakannya dia, kalau di sini kan dia ada proses penyerapan beras dari air ke berasnya. Coba dari menit ke berapa tuh? Kan dari nol. Kalau untuk menit ke berapa ini kita nggak bisa pastikan dari menit ke berapa, tapi untuk prosesnya itu pasti kayak gitu. Proses masak penyerapan air ke berasnya kayak gitu-gitu. Oh, ini penyerapan dulu. Jadi begitu dimasukin dia sebenarnya direndam dulu, diangetin ya. Kayak gitu penyerapan berasnya. Iya, pasti kayak gitu. Itu kira-kira 15 menit kali ya? Kurang tahu itu berapa menit. Setelah itu
Pokoknya kayak gitu. Terus makanya kenapa kita bilang proses steaming kita lama 60 menit itu ketika masak, ketika matang itu udah langsung ready makan. Kalau yang lain nggak usah diaduk lagi gitu, nggak usah harus didiemin dulu biar nggak terlalu basah. Kalau kita itu langsung makan bisa. Kalau untuk rice cooker lainnya kan biasanya harus didiamkan dulu kan. Berarti dia udah dari suhu rendah di steaming, terus masak suhu tinggi, habis itu dia rendah pelan-pelan gitu kali ya? Iya, bisa kayak gitu sih. Oke, ya udah, apalagi Mbak? Sudah sih itu aja paling. Yang tadi juga keep warmnya kita nggak boleh lebih dari 12 jam. Tapi kalau sebentar, kalau lebih dari 12 jam keluar 13 gitu atau langsung mati di sini ya? Tetap berjalan. Tetap jadi 13, 14, 15 sampai 24 gitu. Iya. Nah, kalau misalkan udah 24 itu udah balik ke 00 lagi. Enggak. Basi ya? Basi nanti nasinya. Gitu. Makanya kita nggak boleh keep warm. Nah, kalau misalnya ini tulisannya 12 jam, ini berarti jamnya, gambar jamnya hilang dong? Hilang. Oh iya. Gitu. Kalau mau keep warm harus tetap dicolok. Oke. Ya udah. Sudah. Untuk tadi untuk masak tunda kan di timer itu penyimpanan berasnya juga nggak boleh lebih dari 12 jam ya. Gitu. Kan nggak bisa juga kan, tadi coba nih. Apa? Kita pilih timer deh. Timer. Nah, dia pilihannya cuma sampai jam 3 pagi doang. Coba kita setting, kita mau masaknya jam 5 sore. Ini sekarang jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9 malam. Iya, 9 malam sampai di sini, maaf. Jam 18. Itu bisa sampai jam 18 ya? Bisa. Dia mau matang jam berapapun bisa. Ini jam 20 besok, jam 8 besok pagi bisa dong? Bukan. Jam 8 besok malam nih. 20.00 besok malam kan? Bukan Pak. Jadi ini Bapak masak sekarang. Matangnya itu 20 jam 8 besok malam kan? Bukan. Maksudnya gini, ini kan Bapak sekarang jam 9. Iya. Matangnya besok pagi. Kalau misalkan Bapak mau masaknya pagi, mau matang jam 8, ya harus di setnya itu. Kan nggak boleh 12 jam. Ini kenapa 20.00? Ya kalau misalkan mau aturnya buat makan malam. Masaknya makan malam ini. Misalkan dari jam 6 Bapak mau, dari jam 5 sore Bapak ini mau kan masak. Sekarang udah jam berapa? 21 kan? Iya. Nah, kalau kita start gimana? Kalau start ya mau nggak dia? Mau, tapi bakal balik. Cuman nanti hasil nasinya jadi benyek karena terlalu lama di dalam. Iya. Kan berarti dia nggak boleh lebih jam. Ya, itu dari kita ya. Sebenarnya dia nurut aja sih, nurut, cuman nggak boleh karena mau 24 jam dia ngikutin juga masak gitu. Tapi bagusnya di bawah 12 jam. Di bawah 12 jam. Untuk kita saranin untuk lebih dari 12 jam gitu. Ya udah. Apa lagi? Ya? Sudah sih paling itu aja. Ya udah. Ini berarti kalau pakai extend lebih rendah ya wattnya ya? Kan suhunya enggak sama, 34 juga. Apanya? 34 watt kan kalau manasin keep warm. Keep warm sekitar 40. 40. Oke. Kalau masak? Masak dia di 700. Tinggi juga ya. Iya, di 560 sampai 610 watt. Ini apa nih tulisannya Mbak? Kenapa nih? Mana? Ini. Don't cover Stefan. Nggak boleh ditutupin ya? Apanya? Ininya? Iya. Pokoknya dia nggak boleh ditutupin, itu kan dia buat keluarin uapnya gitu. Ya udah. Sudah? Terima kasih. Sama-sama.